Selamat datang kembali teman-teman di channel Duniamu Dunia Kita. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pendaratan pesawat ruang angkasa dari India ke bulan. Bayangkan, jika Anda mau, sebuah dunia di mana keberhasilan eksplorasi ruang angkasa tidak hanya bergantung pada roket dan astronot, tetapi juga keandalan sistem komputer yang dipakainya. Hari ini kita akan memasuki dunia yang luar biasa dari penjelajahan antariksa. Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang sistem operasi apa yang digunakan oleh para astronot NASA saat mereka menjelajah ke luar angkasa? Jika ya, Anda berada di tempat yang tepat. Saya akan membawa Anda dalam perjalanan tak terlupakan ini. Jadi bersiaplah untuk melihat dunia luar angkasa melalui mata para pionir antariksa kita. Mari kita mulai dengan kembali ke awal pada tahun 1958. Pada masa-masa awal eksplorasi ruang angkasa, peran komputer masih terbatas. Di awal-awal tahun itu mengandalkan sistem komputer yang belum sempurna, dan para astronotnya lebih memilih kontrol manual. Misi pertama mereka adalah mengejar mimpi besar mencapai luar angkasa. Tapi pertanyaannya adalah, sistem operasi apa yang mereka gunakan untuk melakukannya? NASA menggunakan sistem operasi yang disebut Real Time Executive RTS. Ini adalah salah satu sistem operasi pertama yang dibuat khusus untuk pesawat antariksa. RTS memungkinkan astronot untuk mengendalikan sistem navigasi, komunikasi, dan kehidupan mereka di luar angkasa. Pilihan sistem operasi NASA bergantung pada misi, proyek, atau aplikasi spesifik. Mereka telah menggunakan campuran sistem operasi termasuk Linux, varian Unix, dan beberapa perangkat lunak yang dibuat khusus untuk tugas-tugas khusus. Misalnya, komputer on-board penjelajah Curiosity Mars menjalankan versi Works, sistem operasi real-time, sedangkan stasiun luar angkasa internasional ISS menggunakan campuran sistem berbasis Linux dan Windows untuk berbagi tugas. Kehebatan komputer juga harusnya didukung dengan bahasa sistem satuan pemrogramannya, contohnya NASA kehilangan Mars Climate Orbiter pada tahun 1999 yang senilai $125 juta. Ya, wahana itu hilang sia-sia, kesalahannya bukan karena kehabisan bahan bakar, dihajar meteor, meledak, atau kesalahan lain yang tampak dramatis. Pada waktu itu Mars Climate Orbiter dirancang mengorbit Mars untuk mengumpulkan data tentang iklim dan atmosfer planet tersebut. Selain itu, wahana ini juga dirancang untuk menjadi relay bagi Mars Polar Lander. Wahana diluncurkan tanggal 11 Desember 1998. Hingga mendekati Mars, semua masih on the track, tampak baik-baik saja. Kontak terakhir terjadi pada 23 September 1999, ketika wahana menyalakan roket untuk mulai ancang-ancang mengorbit Mars. Mesin roketnya juga baik-baik saja. Namun masalahnya wahana bermanuver pada posisi dan dengan tenaga yang salah. Akibatnya posisi wahana berada pada ketinggian 60 km dari permukaan Mars. Posisi ini juga 25 km di bawah batas ketinggian di mana wahana dapat beroperasi dengan normal. Padahal seharusnya wahana mengorbit pada ketinggian 160 km sesuai rencana. Akibatnya wahana terbakar. Ada kemungkinan lain wahana gagal mengorbit Mars, melintas menembus atmosfer Mars, dan mungkin sudah hilang entah di mana di antara kegelapan luar angkasa. Usut punya usut, ternyata masalahnya adalah para insinyur Lockheed yang merancang wahana masih menggunakan sistem satuan Inggris atau Imperial Satuan Inci, kaki, pound. Instruksi navigasi pada software dari para insinyur Lockheed disampaikan menggunakan sistem satuan tersebut. Sementara itu NASA selaku operator sudah mengadopsi sistem metrik meter, kilometer, kilogram, dan sebagainya sejak 1990. NASA tidak mengira ada perbedaan satuan tersebut karena kontrak antara NASA dan Lockheed sudah sepakat dengan sistem metrik. Sehingga software NASA yang membaca luaran dari software buatan Lockheed menganggap luaran tersebut sudah menggunakan sistem metrik. Akibatnya semua kalkulasi manuver orbit salah. Dan misi tersebut gagal begitu saja. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem NASA dari tahun 1980-an sampai tahun 2000-an beralih ke sistem berbasis UNIX. Sistem ini sangat andal dan serbaguna ini memainkan peran penting dalam misi, memungkinkan para astronot mengendalikan pesawat ruang angkasa dan melakukan penelitian ilmiah di luar angkasa. Sistem UNIX adalah sistem operasi yang memiliki nama lain yaitu Multiplex Information and Computing Service.
UNIX sering disebut demikian karena sistem operasinya yang mendukung multi-user atau banyak pengguna. Tidak hanya berperan sebagai sistem operasi komputer, UNIX juga berfungsi sebagai media komunikasi. Di era modern saat ini, NASA menggunakan sistem komputer yang canggih lagi, terutama di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Mereka telah mengadopsi sistem operasi berbasis Linux yang dikenal dengan keamanan dan keandalannya. Keputusan tersebut dimotivasi oleh fakta bahwa Windows tidak lagi memenuhi kebutuhan para astronot. Okay, roger that, Doctor. Fuck! What's wrong? Seriously, auto-updating now? General, I won't be able to calculate the right data for the satellite for 49 minutes. How long till impact? 11 minutes and 44 seconds. Fuck Microsoft! Dengan hadirnya komputer yang lebih baru dan lebih bertenaga di ISS, para astronot membutuhkan perangkat lunak yang paling mutakhir yang tersedia. Keputusan penggunaan software open source merupakan langkah maju yang penting. Pengujian ini menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut tersedia dan dapat digunakan di luar angkasa dengan sukses. Itulah sedikit pandangan tentang sistem operasi yang digunakan oleh NASA dalam perjalanan mereka ke luar angkasa. Kesimpulannya, sistem komputer NASA telah berkembang pesat dari masa-masa awal RTS, UNIX, hingga sistem berbasis Linux yang canggih saat ini. Sistem-sistem ini telah berperan penting dalam memungkinkan eksplorasi ruang angkasa dan juga memainkan peran besar dalam menjelajahi bintang-bintang dan planet di dalam tata surya kita. Semoga video kali ini bisa memberi kalian wawasan tentang apa yang terjadi di balik layar di luar angkasa. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bantu kami dengan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Salam duniamu dunia kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.